Pesan firman Tuhan hari ini saya beri judul Pengembara di Dunia. Nah, saudara, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Kita tidak selamanya, kita tidak seterusnya ada di dunia ini. Kita ini hanya menumpang saja di dunia ini. Dan nanti akan ada kehidupan yang lebih panjang yang akan kita alami. Oleh karena itu kita ini semua adalah pengembara penumpang di dunia ini. Dan tentu sebagai penumpang, sebagai pengembara di dunia ini, kita harus hidup maksimal, kita harus hidup secara bertanggung jawab. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita yang sementara ini. Dan kita harus selalu melakukan yang terbaik dengan hidup kita yang sementara ini. Untuk itu saudara, kita akan belajar dari satu paragraf yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 21. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21, dan saya akan mengambil teks ini dari terjemahan baru edisi kedua atau terjemahan baru versi kedua. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia, Kristus maksudnya, telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah saudara, kembali tema kita, tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pengembara di dunia. Kita ini penumpang di dunia ini. Kita ini hidup sementara saja di dunia ini. Nah saudara, kesadaran bahwa kita ini hanya penumpang, hanya hidup sementara di dunia ini sudah ada sejak lama. Para bapak-bapak leluhur, orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan di perjanjian lama, mereka sudah menyadari, punya kesadaran dalam diri mereka bahwa hidup mereka itu hanya sementara, hanya seperti pengembara, hanya seperti penumpang saja di dunia ini. Suatu ketika Yakub dia datang ke Mesir karena di tanah Kanaan sedang ada bencana kelaparan. Nah pada saat itu anaknya Yakub yang bernama Yusuf sudah sukses, sudah jadi pemimpin di Mesir. Dan kemudian karena di tanah Kanaan terjadi kelaparan, maka Yakub dan seluruh keluarga besar diajak ke Mesir dan tinggal di Mesir. Nah karena Yusuf sudah jadi orang di Mesir, sudah sukses, sudah jadi pejabat tinggi, maka ketika bapaknya si Yakub ini datang ke Mesir, maka diperkenalkanlah Yakub dengan Fir'aun. Nah saudara bisa baca nanti di rumah di Kejadian pasal 47, ketika Fir'aun bertemu dengan Yakub, maka Fir'aun bertanya begini, sudah berapa tahun umurmu? Nah saudara, hati-hati, ini pertanyaan sensitif ya saudara. Pertanyaan umur ini pertanyaan sensitif. Saudara kalau tanya sama orang harus hati-hati. Nah saya memperhatikan kalau orang ditanya umurnya itu ada 3 kemungkinan jawaban. Kemungkinan pertama dia nggak keberatan, langsung jawab saja umurnya berapa. Kemungkinan kedua, dia nggak mau jawab umurnya, dirahasiakan. Nah biasanya itu artis, selebritis, ya atau apa, selebgram atau apa, nggak mau umurnya diketahui orang. Nah saya tidak termasuk golongan itu saudara-saudara, boleh tanya umur saya, mau tanya tanggal lahirnya dicatat juga nggak apa-apa. Itu golongan kedua saudara. Tapi ada golongan ketiga, orang kalau ditanya umurnya jawabannya begini, coba kamu tebak saya umur berapa. Nah saudara kalau ketemu orang yang seperti ini saudara harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Jangan sampai tebakan saudara lebih tinggi dari umur dia yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara ketemu orang seperti itu, Bapak umur berapa Pak? Om umur berapa Om? Lalu dia tanya balik, coba kamu tebak saya umur berapa? Saudara harus turunkan tebakan saudara ya, hati-hati. Ingat baik-baik pesan saya hari ini, saudara harus turunkan tebakan saudara. Jangan terlalu jujur, kurangi sedikit tebakan saudara. Tapi juga jangan terlalu banyak, kalau saudara terlalu banyak menurunkan itu bukan memuji tapi menghina itu saudara ya. Jadi saudara turunkan tapi jangan terlalu banyak, sedikit saja saudara turunkan. Ya memang umur itu sesuatu yang sensitif ya saudara ya. Bapak-bapak juga kadang-kala ingin terlihat awet muda.
Tapi ibu-ibu biasanya terutama ingin terlihat awet muda. Suatu saat ada seorang ibu, seorang istri. Umurnya kira-kira 50 tahun. Tapi dia ingin terlihat awet muda. Maka suatu saat dia pergi ke salon, saudara. Umur 50 tahun ya, kebanyakan orang sudah mulai banyak ubannya kan. Maka di salon itu dia diwarna rambutnya, dicat agak pirang-pirang gitu supaya lebih muda. Lalu di blow di salon, diatur dengan baik. Maka ketika di salon itu si ibu yang umur 50-an tahun ini dia merasa, aduh saya cantik sekali nih. Saya kelihatan muda sekali nih. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia ketemu dengan suaminya, dia langsung tanya, "Pak, rambut mama bagus enggak? Mama kelihatan seperti umur berapa, Pak, dengan rambut seperti ini?" Ibu-ibu ini umur 50 tahun, saudara. Nah karena suaminya juga kaget lihat rambut barunya yang bagus itu, maka suaminya berkata, "Wah, rambut mama bagus banget. Mama kelihatan seperti umur 22 tahun," kata suaminya. Nah saudara, kita semua tahu itu pasti bohong kan saudara. Pasti bohong. Suami-suami boleh menyenangkan istri, memuji istrinya awet muda, tapi juga jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan itu bohong. Sisa 28 tahunnya mau dibuang kemana, itu ditebak 22 tahun ya saudara. Wah rambutnya seperti umur 22 tahun mah. Wah senang sekali saudara istrinya ini. Mungkin suaminya juga selama ini jarang memuji dia ya. Maka suami istrinya ini dengan sambil malu-malu, istrinya juga tanya lagi kepada suaminya. "Oh gitu ya Pak, kalau dari rambut seperti umur 22, iya mah bagus sekali rambut mama. Kalau dari wajahnya Pak seperti umur berapa?" Kalau dari wajahnya mama ini kelihatan lebih muda lagi, seperti 20 tahun. Waduh, istrinya tambah senang saudara, gak rugi selama ini dia rajin perawatan, ngabisin duit suami banyak-banyak saudara. Ternyata dia seperti 20 tahun dari wajahnya. Sambil mukanya tersipu malu merah, dia melanjutkan pertanyaan. "Kalau dari cara berpakaiannya Pak, mama seperti umur berapa?" "Wah mama malah seperti anak remaja," kata sang suami. "Kalau dari cara berpakaiannya mama ini seperti artis Korea yang masih umur 18 tahun. Waduh saudara, istrinya melambung tinggi dipuji seperti itu. Tapi istrinya kemudian mengajukan satu pertanyaan terakhir. "Kalau gitu secara keseluruhan mama terlihat seperti umur berapa Pak?" Maka suaminya menjawab, "Kalau secara keseluruhan ya mama jumlahkan saja tadi. 22 tambah 20 tambah 18 seperti umur 60 tahun." Begitu saudara. Dan konon katanya suami istri ini sampai sekarang masih belum mau ngomong satu sama lain. Istrinya masih ngambek saudara. Ya jadi persoalan umur itu persoalan yang sensitif ya saudara ya. Nah di dalam Kejadian pasal 47 Firaun bertanya kepada Yakub, "Umurmu berapa tahun?" Tapi Yakub enggak bertanya balik. Coba Firaun tebak saya umur berapa? Enggak saudara. Yakub membuat sebuah jawaban yang menarik. Yakub berkata begini, "Masa pengembaraanku sebagai pendatang adalah 120 tahun." Jadi Yakub memandang hidupnya selama ini itu sebagai sebuah pengembaraan. Dia sadar bahwa dia hanya penumpang saja di dunia ini. Dia sadar dia hanya hidup sementara, mengembara selama ini, selama 120 tahun. Dan saudara akan temukan banyak bagian di Alkitab yang mengatakan bahwa kita ini pendatang di dunia ini. Kita ini pengembara saja di dunia ini. Nah saudara, apa artinya bahwa kita ini adalah pendatang? Artinya kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Dunia ini bukan tujuan kita yang utama. Dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita. Nah kita perlu menyadari itu saudara, supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah orientasi, supaya kita tidak salah dalam menyusun prioritas hidup kita. Ketika kita tahu bahwa kita hanyalah pengembara yang menumpang sementara saja di dunia ini. Nah saudara, teks kita tadi memberi kita beberapa nasihat bagaimana cara kita menjalani hidup sebagai pengembara di dunia. Yang pertama adalah kita harus menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat 17 tadi mengatakan, "Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Nah, saudara, kenapa kita harus hidup dalam takut akan Tuhan? Dengan sebuah kalimat di sini, kamu harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita diberitahu oleh teks kita bahwa kita harus hidup dalam ketakutan, hidup dengan serius, dalam takut akan Tuhan, karena Tuhan akan menghakimi semua orang tanpa memandang muka. Nah saudara, ayat 17 ini menarik karena mengajak kita untuk memandang Tuhan itu secara seimbang.
Dikatakan di sana kalau kamu menyebut dia Bapa. Jadi Tuhan itu adalah Bapa kita. Sebagai Bapa kita Tuhan memelihara kita. Sebagai Bapa Tuhan itu mengayomi kita. Sebagai Bapa Tuhan mengasihi kita. Sebagai Bapa Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Tapi di sisi lain kita menyebut dia Bapa. Tapi kemudian ayat tadi dilanjutkan dengan sebuah statement bahwa dia menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa memandang muka. Nah saudara, kita ini punya Tuhan yang kita kenal sebagai Bapa yang baik. Tapi jangan lupa dia juga adalah hakim yang akan menghakimi semua orang tanpa memandang muka. Artinya tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan menurut perbuatannya. Nah saudara, Tuhan itu tidak bisa ditipu dengan penampilan luar kita. Kalau pengadilan di dunia ini, orang bersikap sopan dalam sidang pengadilan, hukumannya bisa dikurangi. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu dengan penampilan luar kita. Tuhan tidak bisa ditipu dengan semua kamuflase yang kita buat. Karena Tuhan tahu apa yang tersembunyi dalam diri kita. Tuhan tahu pikiran kita yang paling tersembunyi. Tuhan tahu semua keinginan yang muncul dalam hati kita. Tuhan juga tahu semua perbuatan yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Di mana tidak seorang pun yang mengetahuinya. Oleh karena itu kita harus takut akan Tuhan, saudara. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap semua perbuatan kita. Dia adalah Bapa yang baik yang mengasihi kita. Tetapi dia juga hakim yang akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Nah saudara, bagaimana penghakiman Tuhan itu diberikan kepada kita? Penghakiman Tuhan itu nanti akan kita alami di zaman akhir nanti. Dan untuk penghakiman di zaman akhir yang menentukan kita selamat atau tidak selamat, kita bisa lega. Kita bisa yakin bahwa kita pasti punya keselamatan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita punya jaminan keselamatan. Sehingga di dalam penghakiman terakhir itu kita tidak perlu takut. Kita pasti akan menerima keselamatan. Tetapi kita tidak boleh lupa saudara bahwa dalam penghakiman terakhir itu, kita juga akan dihakimi untuk menentukan seberapa banyak upah yang akan kita terima dari Tuhan. Dan upah itu ditentukan oleh seberapa banyak kita setia kepada Tuhan. Sejauh mana kita bersedia melayani Tuhan. Sejauh mana kita dalam hidup ini, hidup kita berbuah dan melakukan kehendak Tuhan. Dan di dalam penghakiman terakhir itu, kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita sudah kerjakan. Ya tentu kita tidak ingin ya saudara, kita selamat masuk surga, tapi upah kita minimum, UMR di surga. Kita masuk surga tapi kita masuk menjadi bagian orang yang upahnya itu UMR di surga. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Karena itu dalam hidup kita yang sementara ini kita harus lakukan yang terbaik. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan, taat kepada kebenaran firman-Nya. Karena apa yang kita lakukan akan menentukan seberapa banyak upah yang nanti akan kita peroleh. Nah saudara, walaupun kita punya jaminan keselamatan untuk penghakiman di akhir zaman nanti. Tapi jangan lupa bahwa dalam hidup yang sekarang ini, kita juga akan dihakimi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dan salah satu bentuk penghakiman Tuhan itu adalah di dalam apa yang kita kenal sebagai menabur dan menuai. Itu adalah sebuah hukum yang merupakan salah satu ekspresi atau wujud dari keadilan Tuhan. Semua yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen kita jangan merasa kita ini kebal hukum. Tidak, kita tidak kebal hukum. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Contohnya begini, jangan kita merasa karena kita orang Kristen, maka kita kalau mencuri kita akan dilindungi Tuhan. Oh tidak saudara, walaupun kita orang Kristen rajin ke gereja, kalau kita mencuri, suatu saat kita tertangkap, kita juga akan menerima konsekuensinya. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau saudara hari ini terikat dengan kebiasaan buruk merokok misalnya, jangan saudara pikir karena kita punya Tuhan yang menyembuhkan kita, maka paru-paru kita ini kebal dari racun nikotin. Tidak saudara, saudara merokok hari ini, ya paru-paru saudara akan terganggu. Nah itulah sebabnya kita harus hidup secara bertanggung jawab. Kita harus hidup takut akan Tuhan, karena selain Dia Bapa yang mengasihi kita, tapi Dia juga adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Nah saudara, sekali lagi kita harus melihat Tuhan itu secara seimbang. Ada orang Kristen yang hanya melihat kasih Tuhan tanpa melihat keadilan Tuhan. Maka mereka hidup sembarangan saja. Itu bukan cara yang benar
menjalani pengembaraan kita di dunia ini. Tapi di sisi lain saudara juga jangan terus-menerus merasa dihakimi oleh Tuhan. Jangan terus-menerus merasa bersalah. Saudara mungkin sudah bertobat dari dosa dan kesalahan saudara, tapi sampai hari ini saudara masih terus merasa dihukum oleh Tuhan, masih merasa dikutuk oleh Tuhan, masih merasa dipersalahkan oleh Tuhan. Tidak saudara, memang dia hakim yang adil, tapi dia juga Bapa yang mengasihi kita. Sehingga ketika kita berdosa, bersalah, tapi kita mau bertobat, maka Bapa itu akan mengampuni kita. Bapa itu akan memulihkan hidup kita kembali, dan Bapa itu akan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Nah saudara, mari kita hidup secara bertanggung jawab, takut akan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sebagai pengembara di dunia ini. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup sebagai pengembara di dunia adalah dengan meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Ayat 18 dan 19 mengatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita diberitahu di bagian ini bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Harga yang mahal itu apa? Darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan harga penebusan itu lebih mahal daripada semua harta dunia ini. Lebih mahal daripada perak dan emas. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal itu. Nah saudara tentu sudah sering mendengar pengajaran ya, bahwa penebusan Kristus itu mengampuni dosa kita. Menggantikan hukuman atas dosa kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Tetapi teks kita ini memberitahu kita sebuah aspek yang lain. Bahwa selain Kristus menebus kita dari dosa, menebus kita dari perbudakan dan hukuman dosa, tapi ternyata penebusan Kristus itu juga menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Artinya bahwa penebusan Kristus itu seharusnya membawa kita kepada sebuah pola hidup yang baru, kepada sebuah cara hidup yang baru. Penebusan Kristus itu seharusnya membawa kita kepada sebuah makna hidup yang baru. Nah kalau saudara periksa teks ini di dalam terjemahan NIV, cara hidup yang sia-sia itu di sana disebut sebagai empty way of life. Cara hidup yang kosong. Nah saudara, Kristus menebus kita dengan darah yang mahal, supaya kita tinggalkan semua cara hidup yang kosong, yang tidak bermakna, yang tidak ada gunanya, yang tidak menghasilkan buah itu. Di dalam konteks surat Petrus ini, pada saat itu cara hidup yang kosong bisa berarti macam-macam. Mungkin cara hidup penyembahan berhala yang pada saat itu seringkali dibarengi dengan kehidupan amoral, dengan kehidupan yang hedonistik, dengan cara hidup yang ingin memuaskan keinginan daging hawa nafsunya. Dan saudara, hal yang sama juga kita juga bisa alami sampai pada saat ini, kita lihat di sekitar kita. Mungkin penyembahan berhala seperti di abad pertama dulu sudah tidak terlalu banyak kita jumpai. Tapi cara hidup yang sia-sia itu banyak sekali di sekitar kita. Kita seringkali tergoda untuk hanya memuaskan keinginan daging kita. Kita seringkali tergoda hanya untuk menghabiskan waktu kita di sosial media misalnya begitu. Atau ada banyak hal lain yang tidak ada gunanya, yang tidak bermakna. Dan firman Tuhan memberitahu kita, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu. Nah saudara, mari kita periksa diri kita masing-masing hari ini. Apakah kita masih punya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, yang semuanya itu adalah hal-hal yang sia-sia. Saudara mungkin masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara mungkin masih mengejar hal-hal yang sia-sia dalam hidup ini. Saudara mungkin masih memprioritaskan untuk mengejar keinginan-keinginan hawa nafsu saudara dan tidak mau taat kepada Tuhan. Itu semua adalah cara hidup yang kosong, yang hampa, yang sia-sia. Dan pada akhirnya akan berujung pada kita akan menemui kekecewaan, merasa hidup kita hampa, merasa hidup kita kosong. Dan ada satu berkat Tuhan yang luar biasa, Kristus dengan darahnya yang mahal menebus kita supaya kita meninggalkan cara hidup yang sia-sia itu dan sekarang kita hidup maksimal. Kita menghasilkan yang terbaik dalam hidup ini. Kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Nah saudara, karena Kristus sudah menebus kita dengan harga yang mahal, maka sekarang hidup kita harus dipakai untuk melakukan kebenaran. Karena Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal,
maka sekarang kita harus melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Karena Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal, maka sekarang kita harus kerja dengan baik, berprestasi dengan baik di dalam pekerjaan kita, dan melakukan segala hal yang terbaik dalam hidup ini. Kenapa saudara? Karena hidup kita ini begitu mahal, hidup kita ini begitu bernilai, karena Kristus yang sudah menebus kita. Saudara, saya siapkan sebuah catatan untuk membantu kita mengingat ini. Bahwa kita harus menghargai penebusan yang mahal itu dengan cara membangun hidup yang berkualitas. Kita harus hargai penebusan yang mahal itu dengan cara membangun hidup yang berkualitas. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tidak pantas kalau hidup kita ini kita sia-siakan begitu saja. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tidak pantas kalau kita pakai waktu kita setiap hari untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tidak pantas kalau kita membiarkan diri kita diikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita harus hargai penebusan yang mahal itu. Harga yang begitu mahal yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Bukan saja menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal, tapi untuk membawa kita keluar dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia itu, menuju kehidupan yang baru, yang berkualitas, yang bermakna, yang menghasilkan buah. Saudara, saya ingin ceritakan tentang sebuah buku yang terbit pada tahun 2003. Pada tahun 2003 ada sebuah buku yang judulnya adalah 100 Years of Nobel Prizes, 100 tahun hadiah Nobel. Nah, di dalam buku ini penulisnya membuat penelitian tentang para pemenang hadiah Nobel selama 100 tahun, dari 1901 sampai dengan tahun 2000. Diteliti semuanya, latar belakang mereka apa, kemudian usaha atau pekerjaan yang mereka lakukan apa sehingga mereka bisa mendapat hadiah Nobel itu. Dan salah satu hasil yang menarik adalah di dalam buku ini ditampilkan hasil statistik dari penelitian itu. Bahwa ternyata selama 100 tahun itu dari seluruh pemenang hadiah Nobel, 65% pemenang hadiah Nobel adalah orang Kristen. Sisanya 20% adalah orang-orang Yahudi, tentu dengan kepercayaan mereka. Dan kemudian sisanya lagi berasal dari kepercayaan lain. Nah, saudara, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Yang ingin saya sampaikan adalah beginilah seharusnya seorang Kristen itu hidup. Orang Kristen itu ditebus bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas di dalam hidupnya. Ya tentu mungkin tidak seorang pun dari antara kita yang akan bisa jadi pemenang hadiah Nobel. Tapi kita bisa lakukan yang terbaik. Di tengah keluarga kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas. Waktu kita bekerja, berbisnis, kita bangun pekerjaan kita dengan sebaik mungkin menjadi pekerjaan yang berkualitas. Waktu kita melayani Tuhan, kita melayani dengan segenap hati kita. Supaya pelayanan kita berkualitas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah cara kita menghargai penebusan Kristus. Dan di dalam hidup kita yang sementara sebagai pengembara ini, kita harus tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Dan kemudian kita membangun kualitas di dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, bagaimana cara menjalani hidup sebagai pengembara di dunia ini adalah dengan menjalani hidup di dalam pengharapan. Ayat 20 dan 21 tadi mengatakan begini, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, saudara, sebagai pengembara dan orang-orang yang hidup sementara saja di dunia ini, kita punya pengharapan dan kita harus hidup di dalam pengharapan. Dan dasar dari pengharapan kita begitu jelas di dalam ayat 21. Karena Allah sudah membangkitkan Kristus dari kematian dan memuliakannya. Nah, saudara, Kristus itu adalah pusat pengharapan kita. Kalau Kristus tetap mati, kita tidak punya pengharapan apa-apa. Tetapi karena Kristus bangkit dan kebangkitan Kristus itu sesuatu yang nyata, bukan dongeng isapan jempol. Karena Kristus sudah bangkit dan dia dimuliakan, maka kita bisa menggantungkan seluruh harapan kita kepada dia. Oleh karena itu ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai pengembara di dunia ini, dengan begitu banyak liku-likunya, dengan begitu banyak pergumulannya, dengan begitu banyak penderitaannya, jangan saudara kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena kita punya dasar pengharapan, yaitu pengharapan kita di dalam Allah yang sudah membangkitkan Kristus dan memuliakannya. Nah saudara, di dalam hidup kita yang sekarang ini, kita punya pengharapan.
Karena Tuhan Yesus pernah berjanji bukan? Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kalau Tuhan Yesus tetap mati maka janjinya itu tidak bisa kita pegang. Tapi karena dia sudah bangkit maka janjinya aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Janji itu bisa kita pegang dan kita bisa nikmati dan kita bisa alami di dalam hidup kita. Karena itu saudara jangan putus asa dan jangan menyerah. Hidup kita sebagai pengembara di dunia ini memang penuh dengan kesusahan, penuh dengan pergumulan. Tapi jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena kita punya Kristus yang bangkit, yang berjanji menyertai kita. Dan ketika dia menyertai kita, maka kita bisa menghadapi apapun juga dalam hidup kita bersama dengan dia. Saudara, ketika Kristus hadir dalam hidup kita, badai boleh datang, tapi badai itu akan diredakan oleh kuasanya. Ketika Kristus hadir dalam hidup kita, pergumulan boleh saudara hadapi, tapi saudara akan tetap kuat karena dia menyertai kita. Nah saudara, selain pengharapan kita ada dalam hidup yang sekarang karena Kristus menyertai kita, tapi juga jangan lupa kita punya pengharapan di dalam hidup yang kekal. Kristus sudah bangkit dan dia dimuliakan. Dan Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 1 bahwa Yesus itu menjadi yang sulung, menjadi yang pertama dibangkitkan dan dimuliakan. Artinya apa? Kalau Yesus adalah yang sulung, yang pertama dibangkitkan dan dimuliakan, maka akan ada juga selanjutnya yang juga akan dibangkitkan dan dimuliakan. Siapa mereka itu yang selanjutnya? Mereka itu adalah saudara dan saya. Kita punya pengharapan untuk hidup yang kekal. Suatu saat kita juga akan dibangkitkan dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu saudara jangan terpaku kepada segala sesuatu yang bersifat sementara di dunia pada saat ini. Saudara boleh sukses, boleh berhasil, tapi kesuksesan saudara itu bersifat sementara. Sebaliknya saudara bisa saja mengalami pergumulan hari-hari ini. Tapi semua pergumulan saudara juga bersifat sementara. Kita punya pengharapan yang kekal. Karena Kristus sudah bangkit dan dimuliakan. Maka kita suatu saat juga akan bangkit, dibangkitkan dan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara, saya berikan sebuah ilustrasi begini. Kalau saudara bepergian dengan pesawat, mungkin saudara pernah harus transit atau transfer di satu tempat tertentu. Dan ketika kita transfer itu atau transit itu kadang-kala kita berada di bandara yang menyenangkan. Ada banyak toko yang bagus-bagus, tempat makan yang enak, tempat ngopi yang enak, bandara yang modern dan nyaman dan lain sebagainya. Tetapi saudara tentu sepakat dengan saya bahwa kita juga tidak mau berlama-lama di tempat transit itu kan. Kita akan sering mengecek jam tangan kita supaya kita tidak ketinggalan penerbangan berikutnya menuju ke tujuan kita. Mungkin kita akan ngopi di situ tapi kita akan ngopi secukupnya saja, tidak berlama-lama. Mungkin kita akan makan dan belanja di situ tapi kita belanja secukupnya saja. Tidak mungkin di bandara transfer atau transit itu saudara beli kulkas, saudara beli TV, enggak mungkin saudara. Karena itu tempat sementara saja. Kita hanya akan belanja secukupnya saja di situ. Kenapa saudara? Karena itu bukan tujuan kita yang utama. Nah saudara, ini saya pakai sebagai sebuah contoh bahwa dunia kita, tempat tinggal kita sekarang ini semacam tempat transit. Kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu kemuliaan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena itu kalau saudara hari ini sukses, senang, bahagia, saudara rayakan secukupnya saja. Jangan berlebihan, karena di depan nanti ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebaliknya juga, hari ini saudara mungkin sedang bergumul, saudara menderita. Mungkin bahkan ada di antara saudara yang sedang ditinggalkan oleh orang yang paling saudara kasihi, sehingga saudara merasa sendirian. Kalau saudara menderita dan sedih hari ini, menderitalah secukupnya, sedihlah secukupnya. Kenapa? Karena kita hanya sementara mengalami itu semua. Kita hanya transit, kita hanya transfer di sini. Kita hanya pengembara dan penumpang di dunia ini. Ada kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah saudara, orientasi kita, pengharapan utama kita harus tertuju kepada kekekalan. Dan kita punya jaminannya. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit dan dimuliakan, maka kita suatu saat juga akan memperoleh kemuliaan itu. Nah saudara, kita sudah lihat 3 hal bagaimana kita menjalani pengembaraan kita di dunia ini. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu akan menghakimi kita. Tapi kita juga bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Tuhan itu tetap menjadi Bapa yang baik. Tapi kita tentu harus hidup bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Hal yang kedua adalah mari kita tinggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Saudara, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Rugi besar kalau kita membuang-buang waktu dan hidup kita untuk hal-hal yang sia-sia.
Kristus sudah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Supaya sekarang kita menghasilkan yang terbaik, kita bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, hidup secara maksimal. Tinggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjalani pengembaraan kita di dunia ini, hiduplah di dalam pengharapan. Di dalam penderitaan dan pergumulan kita, Kristus hadir menyertai kita, sehingga kita tidak perlu kehilangan pengharapan dalam hidup yang sekarang ini. Tapi lebih daripada itu, kita punya pengharapan kemuliaan yang kekal. Sehingga semua kesuksesan maupun penderitaan yang kita alami sekarang, kita bisa memandang itu sebagai sesuatu yang bersifat sementara. Kita tidak terlalu merayakan atau terlalu bersedih di dalamnya, karena kita punya pengharapan yang lebih besar, yaitu di dalam hidup yang kekal. Saudara, saya ingin tutup pesan firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita. Pada suatu waktu di tahun 1911, sebuah lukisan yang terkenal, lukisan Mona Lisa yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, hilang dicuri dari Museum Louvre di Perancis. Dan lukisan ini hilang selama 2 tahun. Dan untungnya ditemukan kembali, saudara. Tapi ada satu catatan yang menarik. Apa catatan yang menariknya, saudara? Selama lukisan Mona Lisa ini hilang selama 2 tahun itu, ternyata pengunjung museum bertambah dengan drastis. Dan yang sebagian besar pengunjung ini lakukan adalah mereka berdiri di depan dinding yang dulu memajang lukisan Mona Lisa itu. Mereka berdiri di situ di depan dinding kosong itu, mereka menyesali kenapa lukisan itu hilang. Dan sebagian di antara mereka belum pernah datang ke museum untuk melihat lukisan itu. Dan ketika lukisan itu hilang, mereka sekarang menyesalinya. Kenapa saya enggak dari dulu-dulu datang ke sini dan menikmati keindahan lukisan itu. Nah, saudara, cerita ini menggambarkan sifat dari banyak orang. Apa itu, saudara? Seringkali kita tidak menghargai apa yang sekarang diberikan Tuhan kepada kita. Kita kurang menghargai talenta kita kurang menghargai keluarga kita kurang menghargai pekerjaan kita kurang menghargai kesempatan pelayanan yang diberikan kepada kita dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah jatah hidup kita berakhir atau setelah kesempatan itu tertutup, baru kita menyesali. Nah, saudara, hari ini masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Dalam hidup yang sementara ini, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya, untuk bekerja dengan baik, untuk mengasihi keluarga kita. Lakukan yang terbaik supaya hidup kita yang fana, yang sementara ini punya makna dan kita tidak akan menyesalinya. Tuhan memberkati kita semua.